Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang mengalami kondisi yang disebut dengan euforia atau kegembiraan berlebih ketika menghadapi sesuatu yang dianggap positif. Misalnya, kabar baik, keberhasilan, atau harapan baru. Respons ini adalah bagian dari mekanisme alami otak yang melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan motivasi. Rasa excited atau antusias secara moderat diketahui bisa meningkatkan energi, kreativitas, dan produktivitas seseorang dalam jangka pendek. Namun, kondisi terlalu excited atau overstimulasi emosional juga memiliki efek fisiologis dan psikologis yang patut diperhatikan. Sejumlah studi dalam bidang neuropsikologi menunjukkan bahwa lonjakan dopamin yang terlalu tinggi dapat memicu kegelisahan, gangguan tidur, dan bahkan kecemasan, terutama jika kondisi tersebut tidak dibarengi dengan regulasi emosi yang sehat. Artinya, kebahagiaan berlebihan bisa memunculkan ketegangan internal yang tidak selalu disadari. Secara umum, kondisi terlalu excited bisa mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan. Dalam ilmu perilaku, fenomena ini dikenal dengan istilah emotional hijacking, di mana emosi tinggi mengganggu proses berpikir rasional. Contohnya terjadi saat seseorang terlalu antusias dengan peluang bisnis atau hubungan baru, sehingga mengabaikan potensi risiko atau tanda-tanda peringatan yang penting. Fenomena ini bukan asumsi, tapi telah menjadi objek penelitian di bidang psikologi kognitif dan ekonomi perilaku. Namun, pandangan terhadap rasa excited juga tidak tunggal. Ada pendekatan yang menyarankan untuk merayakan euforia sebagai bagian dari pengalaman hidup yang autentik. Dalam psikologi humanistik, ekspresi emosi positif secara spontan dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri dan memperkuat koneksi sosial. Ini berbeda dengan pendekatan psikologi kognitif atau stoikisme, yang lebih menekankan pengelolaan emosi agar tetap stabil. Keduanya memiliki argumen dan dasar ilmiah yang sah. Melihat perbedaan perspektif ini, menjadi penting untuk memahami bahwa excited bukanlah hal yang salah atau berbahaya secara mutlak. Yang jadi perhatian adalah ketika intensitasnya terlalu tinggi hingga mengganggu keseimbangan mental dan perilaku seseorang. Maka dari itu, dalam video ini akan dibahas secara objektif. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang terlalu excited, apa dampaknya, dan bagaimana pendekatan yang sehat dalam menyikapi euforia dalam kehidupan modern. Secara definisi, rasa excited atau antusiasme berlebih merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan lonjakan energi positif yang intens, biasanya sebagai respons terhadap harapan atau kejadian yang menyenangkan. Dalam konteks neurologis, kondisi ini berhubungan erat dengan peningkatan aktivitas di sistem limbik otak, terutama pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin. Respons ini normal terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan secara evolusioner berfungsi untuk meningkatkan motivasi serta mendorong tindakan cepat dalam menghadapi peluang yang menguntungkan. Namun, ketika level eksitasi melebihi ambang tertentu, individu berpotensi kehilangan keseimbangan antara stimulus eksternal dan respons internal. Menurut jurnal dari Cognitive, Affective, and Behavioral Neuroscience, respons emosional yang terlalu intens dapat mengganggu fungsi korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan dan kontrol diri. Artinya, seseorang yang terlalu excited rentan mengalami penurunan objektivitas dan peningkatan impulsivitas dalam bertindak, terutama jika stimulus tersebut berkaitan dengan harapan tinggi yang belum tentu tercapai. Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam kajian ekonomi perilaku, terutama dalam konteks pengambilan keputusan di bawah pengaruh emosi. Misalnya, pada riset yang dilakukan oleh Lowenstein et al. Tahun 2001 ditemukan bahwa emosi positif yang tinggi sama berisikonya dengan emosi negatif ketika menyangkut evaluasi risiko dan ekspektasi masa depan. Individu yang berada dalam keadaan emosional yang terlalu optimistik cenderung melebih-lebihkan hasil positif dan mengecilkan kemungkinan kegagalan yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional. Selain itu, dalam psikologi klinis, kondisi terlalu excited juga dikaitkan dengan gejala dari beberapa gangguan mood seperti hipomania, di mana seseorang merasa sangat berenergi, optimis ekstrim, dan sulit tidur selama beberapa hari. Meskipun pada populasi umum hal ini belum tentu tergolong patologis, gejala yang menyerupai ini bisa muncul dalam bentuk ringan dan tetap berdampak pada fungsi harian. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara antusiasme sehat dan eksitasi berlebihan yang sudah mulai memengaruhi stabilitas emosional serta kemampuan untuk mempertahankan perspektif yang realistis.
Eksitasi berlebih tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikososial dan lingkungan. Salah satu pemicunya adalah ekspektasi tinggi yang dibentuk oleh pengalaman sebelumnya atau narasi sosial yang dominan. Misalnya, dalam budaya yang sangat menekankan pencapaian dan keberhasilan, individu lebih rentan merasakan dorongan emosional yang intens ketika berada di ambang capaian tertentu. Ekspektasi ini seringkali tidak muncul dari dalam diri sendiri, melainkan terbentuk akibat tekanan sosial, media, atau perbandingan dengan pencapaian orang lain di sekitarnya. Media digital juga berperan besar dalam membentuk dan memperkuat eksitasi berlebih. Algoritma pada platform media sosial secara aktif mendorong konten-konten yang menstimulasi emosi intens, termasuk kebahagiaan ekstrim, keberhasilan mendadak, atau kejutan positif. Respons pengguna terhadap konten semacam ini bukan hanya bersifat pasif, melainkan aktif membentuk ulang harapan mereka terhadap kehidupan nyata. Fenomena ini diperkuat oleh efek highlight reel, di mana kehidupan orang lain terlihat selalu menyenangkan dan penuh momen bahagia, padahal tidak mencerminkan kenyataan secara utuh. Di sisi lain, faktor biologis juga dapat meningkatkan kecenderungan seseorang mengalami eksitasi berlebih. Misalnya, individu dengan sensitivitas tinggi terhadap dopamin cenderung memiliki respons emosional yang lebih kuat terhadap stimulus positif. Beberapa studi dalam bidang genetika perilaku menunjukkan bahwa variasi tertentu dalam gen dopamin reseptor dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memproses pengalaman menyenangkan. Selain itu, kurangnya keterampilan regulasi emosi yang bisa disebabkan oleh pola asuh, trauma masa kecil, atau kurangnya edukasi emosional juga berkontribusi pada tingginya intensitas reaksi emosional terhadap rangsangan positif. Faktor situasional seperti kelelahan, stres berkepanjangan, atau deprivasi sosial juga terbukti memperbesar dampak dari peristiwa menyenangkan. Dalam keadaan tersebut, sistem saraf berada dalam kondisi tegang atau jenuh, sehingga ketika muncul rangsangan positif, tubuh dan pikiran merespons secara berlebihan sebagai bentuk pelepasan tekanan. Reaksi ini tidak selalu disadari, namun dapat diamati dari perubahan perilaku seperti sulit tidur, terlalu aktif, atau mengambil keputusan penting secara impulsif. Kombinasi antara faktor internal dan eksternal inilah yang membuat eksitasi berlebih menjadi fenomena yang kompleks dan seringkali sulit dikenali secara langsung oleh individu yang mengalaminya. Eksitasi berlebih dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika individu berada dalam kondisi emosional yang sangat tinggi, fokus mereka cenderung menyempit pada hasil yang diharapkan, bukan pada proses atau risiko yang mungkin menyertainya. Dalam konteks ini, kemampuan menilai situasi secara objektif menjadi terganggu, dan individu berisiko membuat keputusan tergesa-gesa yang tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang. Fenomena ini sering terjadi dalam konteks finansial, hubungan sosial, maupun karir, di mana eksitasi mengaburkan penilaian rasional terhadap situasi yang kompleks. Di sisi fisiologis, eksitasi berlebih dapat mengganggu sistem regulasi tubuh, khususnya pada siklus tidur, pola makan, dan kestabilan energi harian. Sistem saraf otonom yang seharusnya menjaga keseimbangan antara relaksasi dan kesiagaan terganggu ketika otak terus berada dalam mode waspada akibat stimulus emosional yang intens. Gangguan ini bisa memicu kelelahan kronis, kesulitan berkonsentrasi, dan menurunnya kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stres lingkungan. Seiring waktu, kondisi ini dapat mengarah pada penurunan daya tahan tubuh dan risiko meningkatnya gangguan psikosomatis. Dampak sosial dari eksitasi berlebih juga patut dicermati. Dalam interaksi sosial, individu yang terlalu sering menunjukkan respons emosional yang ekstrim bisa menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan sekitar. Ini dapat mengganggu dinamika kelompok, terutama dalam situasi yang menuntut kestabilan dan kontrol emosi, seperti kerja tim atau pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, dalam hubungan interpersonal, eksitasi berlebih dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dari pihak lain, yang berujung pada kekecewaan dan konflik saat realitas tidak sesuai dengan antusiasme awal yang ditampilkan. Eksitasi berlebih adalah fenomena alami yang muncul sebagai respons terhadap rangsangan positif. Tetapi ketika intensitasnya melebihi batas tertentu, dapat memengaruhi fungsi kognitif dan emosional secara signifikan.
Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga dapat berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan, kesehatan fisik, serta hubungan sosial. Oleh karena itu, memahami mekanisme dan faktor-faktor yang memicu eksitasi berlebih penting untuk menjaga keseimbangan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai faktor biologis, psikologis, dan lingkungan berperan dalam membentuk kecenderungan seseorang mengalami eksitasi berlebih, mulai dari sensitivitas neurokimia hingga tekanan sosial dan pola hidup modern. Kondisi ini menuntut pendekatan yang seimbang dalam mengelola emosi, bukan untuk menekan kebahagiaan, tetapi agar individu dapat mempertahankan kestabilan mental dan objektivitas. Hal ini menjadi penting agar antusiasme yang dirasakan dapat menjadi energi positif tanpa berubah menjadi sumber stres atau keputusan impulsif yang merugikan. Melihat kompleksitas fenomena ini, sangat penting untuk membuka ruang diskusi yang terbuka dan kritis mengenai bagaimana kita sebagai individu maupun masyarakat menyikapi perasaan excited secara sehat. Dengan memahami kelebihan dan keterbatasan respons emosional ini, kita bisa membangun kesadaran bersama untuk memanfaatkan momen kegembiraan secara proporsional. Sekarang, gue pengen tahu dari lu. Menurut lu, gimana cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara antusiasme dan kestabilan emosi dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita bahas bareng di kolom komentar.